tinggi sih. Pokoknya aku cuma tepuk tangan buat Tulus. Selamat Tulus. Selamat ya. Sudah mencapai top chart ke-50 di Spotify Global. Ya itu keren banget deh. Untuk seorang musisi itu wow. Hai Gen People. Yeay. Jumpa lagi di Berisik, berita soal musik genpi.co. Gue Tika. Dan gua Steve pastinya. Seperti biasa, Steve, kita kenalan dulu. Kita gimana hari Oh gini. Belum pernah kita collab ya. Oke. Akhirnya kita ketemu di Berisik. Seperti biasa Berisik akan membahas soal lagu-lagu yang lagi trending di dunia. Iya. Kok dunia sih? Indonesia. Indonesia dong. Tapi Ya. yang paling gue menggetarkan jiwa adalah lagunya tuh. Kali ini kita akan membahas lagu Tulus. Yes, pastinya Tulus, lagunya Tulus ini Yang akhir-akhir judulnya ini Hati-hati di jalan itu akhir-akhir ini sangat trending sekali di media sosial. Bukan cuma media sosial, bro. Iya. Yang menariknya adalah ini lagu satu-satunya lagu Indonesia yang masuk top chart 50 global musik Yes. dunia. Tepuk tangan Gila. dulu dong. Selamat untuk Tulus. Jadi kita punya teman yang namanya mirip dengan Mirip Tulus Tulus gitu ya. ya. Jadi kalau ngeliat dia tuh jadi kita manggilnya Tulus. Siapa tuh Kak kalau boleh tahu kita? Rahasia. Iya. Kita langsung bahas ya soal Oke. lagunya Hati-hati di Jalan ini. Prestasinya yang begitu gemilang, bahkan setelah diupload pada 3 Maret 2022 itu belum ada waktu 24 jam menjadi trending topik Wah. ke-6 di YouTube. Wow banget, berarti Iya. ya orang-orang dalam jangka waktu kayak gitu benar-benar bersamaan mendengarkan lagu ini. Bersamaan. Terus kemudian juga banyak sekali lagu-lagunya si Tulus ini yang Hati-hati di Jalan dipakai sound untuk ya orang-orang yang menggalau Galau lah ya, ya. Karena iyalah. liriknya tuh dalam banget. Yes. Baik di TikTok, Instagram, terus bahkan juga pernah trending juga. Trending di juga Twitter. di Twitter. Kalau kita ngeliat di TikTok tuh biasanya orangnya akan merekam jalan, terus Iya. ada lirik-liriknya dia. Itu Karena galau maknanya banget. dalam banget, apalagi yang bagian refnya yang Itu banget. kira kita akan bersama. Ini gue nyanyi. Iya. Itu kan jadinya Maknanya- sebuah kekecewaan ya, menjalin kekecewaan. hubungan. Mm-mm. Kemudian ya entah apa itu masalahnya, suatu pasangan yang tadinya terlihat begitu indah tapi terpaksa harus dipisahkan. Oke, berarti ini sedih banget ya. Maknanya deep. Menurut lo memaknainya gimana? Kalau gue sih memaknainya, lu udah punya latar yang sama keduanya gitu Itu kan. kayak liriknya itu ya, latarmu Iya, dan latarku latarku. banyak kesamaannya. Itu ngena banget sih, kayak kadang kan kita sebagai sosok pasangan gitu kan, kita akan mencari sesuatu yang sama gitu, entah dari lawan ini kita ke kekasih kita gitu kan. Tapi kalau gue nangkepnya beda. Latarmu dan Latarmu latarku itu apa? banyak yang sama. Mungkin kita satu profesi, satu kantor, suka dengan satu hal yang sama, ngobrolnya nyambung, terus kemudian klik, cocok, jadian, pacaran, tapi setahun 2 tahun, mungkin nggak sampai setahun 2 tahun itu terpaksa harus dipisahkan. Emang yang paling bener temenan aja. Iya sih, benar sih, friendzone ya. Iya. Bahkan Jangan ini dong. ada yang mengartikan loh, karena maknanya kan ada yang kita gimana sih nadanya? Kita bagai asam dan garam. Kita bagai asam dan garam bertemu di Balangan. Oh, iya. Emang gitu Iya, ya nadanya? kayak gitu. Gitu kan? Pokoknya ada asam dan Nah, garam. itu tuh kalau diartiin dalam Oke. KBBI nih ya, aku tadi kebetulan nih membaca kalau menceritakan ragam rasa, dinamika menjadi manusia sehingga lagu-lagu yang ditulis banyak berdasarkan cerita yang sama, alami, oke. melihat interaksi saya dengan orang lain dan saya sendiri akhirnya dirangkum sedemikian rupa. Begitu kata Tulus. Jadi lagu Hati-hati di Jalan ini bebarengan dengan rilisnya album Tulus Manusia. berjudul Manusia. Ya. Kan ada 10 lagu. 10 lagu, betul. Nah, ini salah satu lagunya begitu. oke. Jadi ternyata Tulus itu dia nggak sembarangan mau milih kata-kata untuk jadikan sebuah lagu. Ya. Jadi itu kayak anaknya sastra banget, tapi iya. mengikuti KBBI. Kan, jadi kan yang di liriknya itu ada kita bagai asam dan garam. Nah, itu ternyata kalau dalam bahasa Indonesia KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia serupa seperti apa tuh peribahasa asam di gunung garam di laut bertemu di belanga. Dan kalau menurut Kemendikbudristek, makna dari peribahasa itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan bersama walaupun dipisahkan sejauh mungkin dan pada akhirnya akan tetap bersama. Ini kan lagu ini mungkin untuk banyak orang adalah lagu yang punya makna mendalam gitu. Nah, buat
Katika sendiri gimana nih untuk seperti judulnya ya, hati-hati di jalan. Jadi kayak seseorang yang sudah mengikhlaskan mantan kekasihnya untuk bisa melanjutkan kehidupan tanpa dia. Paham nggak sih lo? Jadi kan kalau ibarat cewek itu lebih menyakitkan tidak punya uang bung daripada tidak punya ayang. Begitu sih gue. Jadi sesuatu yang putus dari, bukan putus ya, apa ya? Ya broken heart ya. Tidak perlu terlalu didramatisir, Besti. Tidak perlu disesali. Yes. Berarti gampang banget ngomong. Tapi kurang lebih begitu. Jadi karena Tulus tuh orangnya kok muter sih? Jangan muter-muter. Tulus tuh kan orangnya puitis ya. Dan yang bikin gue kagum adalah setiap lirik lagu dari lirik-lirik lagu yang sebelumnya itu kita ibarat ngobrol tapi dinadain, paham nggak lo? Iya benar. Tapi ngobrolnya itu ada maknanya gitu kayak tiap. Dan seperti itu tadi kan dia pemegang teguh KBBI dan peribahasa Indonesia. Kayak yang lagunya Tulus yang sebelumnya itu yang mana? Yang sepatu itu. Sepatu ya, kita sepasang gimana sih nantunya? Kita ada sepasang sepatu selalu bersama tak bisa bersatu. Itu kan kita kan tidak terpikir untuk membuat nada kata-kata itu. Betul banget. Dan itu juga ya kejadian gitu kan dari sepatu emang sepasang. Kalau sepasangnya nggak ada, ya udah nggak bisa digunakan. Nah, kalau terus itu yang rame kan dulu juga gajah. Iya, gajah. Gajah itu kan juga kayak liriknya ini panjang banget sih, cuman kita nggak nyangka kita itu juga enak gitu ngafalin lirik-liriknya, paham nggak? Lo ngerasa nggak lagunya Tulus gampang banget diingat? Gampang banget diingat. Dan iya, meskipun pemilihan katanya kan ya rada kita asing ya kan? Iya. Tapi ketika udah dinyanyiin, ya udah kita bakal hafal gitu. Iya. Bahkan kalau denger di kafe juga langsung. Iya. Nah, lagu-lagu Tulus juga salah satu lagu yang banyak di setel di kafe sih, benar. Oh iya. Bener banget. Bukan cuma di kafe, playlist saya di Spotify. Pasti playlistnya udah banyak banget tuh. Gue nggak bukan Bukan kayak ngefans terus. Kalau kita jadi subjektif ya. Dan kamu tahu ini kan sebenarnya albumnya Tulus yang kelima. Iya. Jadi itu sekaligus memperingati 10 tahun. 10 tahun dia berkarya nggak sih? Tulus berkarya. Oh, bener banget. Indonesia. Kayaknya nggak berasa banget ya Kak ya, karena kayaknya baru kemarin kayak masih kuliah ya. Kita dengerin lagu Tulus tahu udah 10 tahun aja. Gitu ya nggak sih? Iya. Lagu-lagu Tulus ya mengibaratkan ini apa namanya menemani masa-masa kita gitu. Ada yang punya kenangan kali. Tapi lo ngeliat sosok Tulus tuh gimana sih? Tulus itu menurut gua penyanyi yang punya karakteristik sendiri sih kalau sebagai penyanyi ya, baik dalam cara dia menyanyikan dan di atas panggung pun kalau gue lihat tuh dia kayak konsernya itu nggak mau yang biasa aja. Nggak mau biasa aja, betul banget. Dan pembawaannya dia juga, ya menurut gue nggak ada yang lain sih yang membawakan kayak dia gitu. Kalau dia tuh, kalau menurut gue adalah seperti air tenang menghanyutkan. Tenang, tahu-tahu karyanya meledak. Kan orangnya kayak terlihatnya kalem gitu kan, nggak yang gembar-gembor. Kan kadang ada yang penyanyi, bukan penyanyi baru juga ada, penyanyi lama juga ada yang dia itu narsis banget. Iya. Undang ini dong, beritain dong gini. Tapi kalau Tulus itu ya udah lo suka sama gue Tulus, kalau nggak ya udah gitu loh, gimana sih? Iya sih, ya dia malah bukan down to earth. Iya. Malah pemirsa, jatuhnya bukan pemirsa. Malah kitanya yang nyari Tulus. Iya nggak sih? Bukan Tulus gitu. yang nyari kita buat lo dengerin dong lagu gue gitu. Iya, jadi ya dia nggak perlu pakai gembar-gembor segala macam. Ya orang juga pasti akan menantikan. Bedanya kalau orang punya skill. Iya, dan jiwa seninya wah luar biasa. Tinggi sih. Pokoknya aku cuma tepuk tangan buat Tulus. Selamat Tulus. Selamat ya. Sudah mencapai top chart ke-50 di Spotify Global. Ya itu keren banget deh. Untuk seorang musisi itu wow menurut gua ya. Kita tunggu ya, musik videonya kan belum rilis. Oh iya belum rilis. Sekarang baru yang ini baru dong. Liriknya lirik aja. Video ya. Apa namanya lirik yang kemarin semalam kita karaoke gitu. Iya. Tapi Kak ternyata lirik videonya itu udah ditonton 18 juta. Sekarang udah berapa? 18 juta viewer loh. Dari baru tanggal 3 Maret? 3 Maret udah 13 hari ya. 13 hari lah kurang lebih ya. 18 juta loh. Itu kan
ya bukti bahwa lagu ini benar-benar ditunggu-tunggu dinanti. Yes, betul banget. Berarti kalau di AdSense ini berapa ini ngitung AdSense? Iya, lagi ngitung berapa ya? Itu udah banyak loh. Ini baru 13 hari. 13 hari. Ya. Kan tiap hari ada yang muter, ada yang muter, termasuk gue kali ya. Siapa tahu 2 tahun udah 1,2 miliar. Udah jangan ngitungin rezeki orang, besok aja yang penting kita gajian. Oke. Oke deh, itu tadi sekilas kita ngobrol-ngobrol soal lagu terbaru Tulus, Hati-hati di Jalan. Yap. Semoga kamu juga menemukan makna dari lagu-lagu Tulus yang lain. Ya, untuk kalian Gen People jangan lupa download aplikasi genpi.co di App Store dan Play Store. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau kamu suka Tulus. Betul. Atau mau yang komen-komen di bawah sini juga boleh. Silahkan. Oke. Saya Tika Biantara dan Steve. Sampai jumpa. Bye-bye.